Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, mahasiswa akuntansi semester 4. Kita berjumpa lagi di mata kuliah saya, Statistika Ekonomi 2. Ini adalah kelanjutan ya dari Statistika Ekonomi 1 yang sudah kita laksanakan pada semester berikutnya. Jadi nanti materi-materi yang ada di semester sebelumnya, yaitu mata kuliah saya, Statistika Ekonomi 2, tetap minimal diingat-ingat. Minimal diingat-ingat karena itu nanti sebagai dasar, ya, sebagai pondasi kalian nanti untuk melangkah lebih lanjut lagi. Perjalanan kalian masih panjang ya, pertengahan perjalanan ini artinya kan kalian semester 4 nanti menuju ke semester 8 untuk melaksanakan tugas akhir yaitu skripsi. Tapi sebelumnya mungkin untuk mata kuliah KKL, KKN itu nanti juga akan membutuhkan ya. Karena basisnya nanti untuk laporan KKL dan KKN itu nanti laporannya adalah bentuknya jurnal. Ya, bentuknya adalah jurnal. Jadi di jurnal itu nanti kalian yang pada dasarnya atau isinya itu nanti berupa penelitian ya, di mana nanti penelitian itu kalian membutuhkan alat analisis data yaitu dengan menggunakan statistika ini. Oke, untuk materi kali ini bentar ya. Untuk materi kali ini nanti kita akan membahas ini ya. Ini masih di pertengahan semester pertama. Ini yang pertama kita nanti belajar tentang metode sampling, kemudian nanti ada uji hipotesis, 2 sampel, kemudian analisis variansi, uji independensi, goodness of fit, statistika non parametrik. Nanti di statistika parametrik kita akan belajar tentang antara lain seperti analisis chi-square ya, itu termasuk nanti dalam statistik non parametrik, dan nanti ada analisis regresi ya, nanti ada analisis regresi. Oke, itu beberapa materi pembahasan yang nanti pada semester ini kita akan lakukan. Oh iya, nanti di akhir perkuliahan saya ini ya, perkuliahan akhir saya, dari mata kuliah saya ini nanti kalian latihan membuat jurnal ya, latihan membuat jurnal dengan data yang real ya, nanti akan saya jelaskan bagaimana teknik untuk membuat tugasnya. Yang jelas nanti di UTS dan UAS nanti saya nggak akan memberikan materi ujian, tapi nanti akan saya berikan yaitu tugas jurnal ya. Nanti pertengahan semester tugas jurnal itu nanti berisi tentang, kalian tentunya sudah menentukan judul ya, kemudian nanti ada pendahuluan atau introduction, kemudian nanti ada tinjauan pustaka, kemudian nanti metodologi penelitian. Nah, selain itu nanti ya, setelah ini untuk UTS ya, nanti untuk UTS. Kemudian nanti untuk UAS-nya kalian melanjutkan. Ya, kalian ngambil data nanti setelah UTS ya, atau syukur-syukur sebelum UTS ketika sudah fix, sudah oke ya, nanti kalian bisa menyebar data, tapi tentunya itu harus konsultasi dulu ke saya ya, karena nanti kita lihat untuk instrumen penelitiannya berupa kuesioner, nanti saya akan cek dulu apakah sudah layak atau belum. Setelah UTS nanti kalian bisa melanjutkan untuk mengambil data ya, sehingga nanti pada saat UAS
Yang kalian kumpulkan adalah keseluruhan utuh dari jurnalnya itu, ya. Jadi kalian tinggal menambahkan pembahasan dan kesimpulannya saja. Pembahasan dan kesimpulannya saja. Nah, nanti tolong ya, nanti tolong untuk kalian mulai dari sekarang bisa mencari judul-judul ya, judul-judul penelitian seperti yang sudah saya tunjukkan pada semester sebelumnya, sumber-sumber referensi yang bisa kalian jadikan acuan ya atau jadikan referensi, itu kalian boleh ya, kalian boleh cek kembali ya, boleh cek kembali mulai dari sekarang kalian bisa lihat. Nanti kita latihan ya, nanti latihan. Sistematika penulisannya tentunya harus sesuai dengan sistematika jurnal yang ada di UMUS, terutama di FEB. Nanti ini akuntansi, kalau akuntansi kita punya Jackfin ya, jurnalnya namanya Jackfin. Nanti kalian bisa lihat di jurnalnya UMUS. Kalian searching aja nanti di situ ada. Untuk akuntansi itu Jackfin ya, Jurnal Accounting and Finance. Nanti di situ ada template-nya ya. Nanti di situ ada template-nya, kemudian bagian-bagian tadi pendahuluan, tinjauan pustaka, metode atau metode sampai terakhir itu nanti di situ dijelaskan apa yang harus diisi atau isinya itu harus apa yang berkaitan dengan penelitian kalian nanti ya. Itu nanti sebagai gambaran, mudah-mudahan nanti kalian sudah mempersiapkan dari sekarang ya, sudah mempersiapkan dari sekarang. Nanti datanya adalah data real ya, datanya adalah data real. Bisa jadi nanti tugas kalian ini bisa dilanjutkan untuk tugas akhir ya. Bisa dilanjutkan untuk tugas akhir nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk dilanjutkan kembali tentunya harus ada penambahan variabel independennya lagi ya, variabel independennya lagi. Atau subjeknya kalian boleh ganti ya. Misalkan di tempat A dengan judul yang sama kalian meneliti di tempat B, silakan aja itu bisa. Itu ya, mohon diperhatikan. Mulai dari sekarang kalian bisa mempersiapkan untuk pelaksanaan tugas akhirnya nanti, bukan tugas mata kuliah saya ini ya di semester akhir nanti. Oke, langsung saja di pertemuan kali ini nanti saya akan membahas tentang metode sampling, ya tentang metode sampling. Nanti di metode sampling ini nanti kita akan membahas tentang populasi, kemudian prosedur sampling, ya, kemudian ukuran sampelnya, kemudian ada jenis dan ada jenis teknik samplingnya. Jadi nanti ada berbagai teknik sampling yang kalian bisa dipahami pada saat nanti pengambilan data, kalian menghadapi kondisi populasi yang bagaimana, ya, kondisi populasi yang bagaimana. Oke, ini saya ulas sedikit. Ini sebenarnya sudah pada waktu semester sebelumnya. Kalau populasi adalah wilayah generalisasi, ya, yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Ya, nanti ditarik kesimpulannya. Generalisasi yang terdiri atas bisa objek, bisa subjeknya yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, ya, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Itu populasinya. Nanti pada saat kalian melakukan penelitian, tentukan dulu ini populasinya apa atau bagaimana. Ya. Nah, di sini ada jenis-jenis populasi, ada populasi finite. Ini berdasarkan ukuran atau anggota sampelnya ya, anggota populasinya, jumlah anggota populasinya, yaitu finite sama infinite. Ya, finite sama infinite itu berdasarkan jumlah anggota populasinya. Kalau finite ini anggota populasinya ini sudah tersedia ya atau bisa diketahui. Ya, itu finite. Ya. Jumlah anggota populasinya itu diketahui. Ya contohnya kalau misalkan jumlah penduduk di Kabupaten Brebes, ya, jumlah penduduk di Kabupaten Tegal, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah, atau bahkan jumlah penduduk secara nasional, ya, secara nasional itu kan
meskipun jumlahnya ratusan juta, ya, tapi ada datanya, ya, tersedia datanya. Sedangkan yang kedua, ini populasi infinite, ini yang tidak diketahui jumlah anggota populasinya. Artinya tak terbatas, ya, sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Jadi infinite ini adalah jumlah anggotanya, anggota populasinya ini sangat banyak sekali, tak terhingga, ya, tak terhingga. Itu populasi infinite. Contohnya apa? Contohnya jumlah bintang, ya, jumlah bintang di langit kayak gitu ya. Itu kan banyak sekali, kita nggak bisa menghitung berapa banyak jumlahnya. Atau kita ingin menghitung jumlah ikan yang ada di Laut Jawa, ya. Jumlah ikan yang ada di Laut Jawa itu kan sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Itu baru Laut Jawa. Ya, dari semua jenis ikan, ya, dari semua jenis ikan jumlahnya tak terbatas, ya, jumlahnya tak terbatas. Kemudian yang dua berikutnya, heterogen dan homogen, ini adalah jenis populasi berdasarkan keragamannya, ya, jumlah populasi berdasarkan keragamannya. Kalau heterogen ini populasi yang sangat beraneka ragam, ya, campur aduk kayak gitulah, ya, campur aduk. Jadi di satu populasi itu sangat beraneka ragam, ya, sangat beraneka ragam anggota populasinya. Demikian pula sebaliknya, homogen, populasi homogen ini yang cenderung anggota populasinya adalah hampir sama, ya, hampir sama. Misalkan di suatu wilayah atau daerah, kita lihat misalkan dari jenis pekerjaan misalkan. Misalkan jenis pekerjaan di daerah tersebut mayoritas adalah petani, ya. Mayoritas adalah petani. Nah, ini cenderung homogen. Ya, ini cenderung homogen. Tingkat keberagamannya ini memang kita tidak bisa hitung secara empiris, tapi kita bisa melihat referensi dari ahli atau dari referensi tertentu bahwa daerah atau wilayah populasi tersebut apakah heterogen atau homogen, ya. Itu jenis-jenis populasi. Kemudian yang berikutnya adalah sampel. Ini sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi, ya. Ini sudah kalian pernah dengar dan kalian pahami yang berkaitan dengan sampel ini. Pengukuran sampel dilakukan melalui statistik, ya, atau berdasar pada estimasi penelitian guna menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Ya, pengambilan besar sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang dapat menggambarkan populasi yang sebenarnya. Jadi sampel yang kita ambil ini diharapkan bisa mewakili populasi yang ada, ya, bisa mewakili populasi yang ada. Tapi dalam pengambilan banyaknya sampel itu harus kita perhitungkan juga atas dasar pertimbangan kita tenaganya, ya, waktunya, dan biayanya. Itu harap diperhatikan. Kemudian ya, nanti berdasarkan dari sampel ini kita tentukan dulu tujuan penelitiannya, ya. Pengambilan sampel yang kita ambil nanti ya harus sesuai dengan tujuan penelitian yang kita lakukan. Tujuan penelitian ini adalah suatu langkah pokok bagi suatu penelitian. Karena tujuan penelitian dapat merupakan arah untuk elemen-elemen yang lain dari penelitian. Demikian pula dalam menentukan sampel, tergantung pula pada tujuan penelitiannya. Oleh sebab itu, langkah pertama dalam mengambil sampel dari populasi adalah menentukan tujuan penelitiannya. Nah, tujuan penelitian ini harus pertama kali, ya, awal yang kalian lakukan. Bentar. Awal yang kalian lakukan ini sehingga nanti jenis sampelnya dari populasi mana kalian bisa tentukan, ya. Kemudian berikutnya ini menentukan populasi penelitian.
Ini setelah disebutkan atau dijelaskan di atas. Bentar ya. Iya, ya, ini Ayah lagi daring. Ayah lagi daring. Iya, halo. Ayah lagi daring. Iya, 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 iya. Iya, iya. Ya. Oke, mohon maaf, saya lanjutkan. Ini tentunya setelah menentukan tujuan penelitian, ya, kemudian menentukan populasi penelitiannya. Nanti anggota populasi atau dari populasi itu ya harus dibatasi secara jelas, ya. Harus dibatasi secara jelas. Misalkan kalian akan menentukan, misalkan ruang lingkupnya itu adalah kabupaten, ya tentunya adalah anggota populasinya itu adalah seluruh kabupaten itu, ya harus jelas. Nanti batasan-batasan itu harus jelas. Kita tidak boleh, ya, bukannya tidak boleh, nanti hasil penelitian kita, ya hasil penelitian kita tentunya akan diberlakukan secara general dari populasi tersebut, ya karena kita ngambil sampelnya dari daerah kabupaten itu, ya. Dengan demikian maka akan menjamin pengambilan sampel secara tepat. Nah, nanti pada saat populasi dibatasi secara jelas, sampel-sampelnya itu juga yang ada di dalam populasi itu, ya, yang ada di dalam populasi itu. Gitu, ya. Kemudian menentukan jenis data yang diperlukan. Jenis data yang akan dikumpulkan dari suatu penelitian ini harus dirumuskan secara jelas, ya. Apabila jenis data yang akan dikumpulkan telah dirumuskan secara jelas, maka dapat dengan mudah ditentukan dari mana data tersebut diperoleh atau ditentukan sumber datanya. Itu. Jenis data, ya, jenis datanya nanti apakah datanya kuantitatif atau kualitatif. Kalian tentunya masih ingat tentang skala data, ya. Skala data itu ada 4, ya. Skala data itu ada 4, nominal, ordinal, interval, dan rasio, ya. Nominal dan ordinal ini termasuk datanya data kualitatif, ya. Masih ingat ya? Untuk skala data ini, kemudian untuk interval dan rasio, ya skala data interval dan rasio ini adalah datanya data kuantitatif. Ya, kalau yang dua pertama itu adalah kualitatif. Ya. Diingat-ingat lagi, ya. Ini akan sangat menentukan, ya, akan sangat menentukan nanti jenis analisis data apa yang akan kalian gunakan nanti, ya. Kemudian setelah itu menentukan teknik sampling. Penentuan teknik sampling yang akan digunakan dalam pengambilan sampel dengan sendirinya akan tergantung dari tujuan penelitian dan sifat-sifat populasinya, ya. Biasanya sih, ya, biasanya nanti sifat-sifat dari populasinya tadi kita tidak bisa mengetahui, ya, atau kadang ada yang bisa diketahui, ada yang bisa, ya, terkait dengan jumlah populasinya, kemudian tingkat keragaman dari populasi itu yang seperti saya katakan tadi, bahwa keragaman dari populasi itu nanti kita tidak bisa tentukan secara pasti, ya, tidak bisa tentukan secara pasti. Namun sifat-sifat populasi bisa kita ketahui sebenarnya, ya, dari referensi-referensi yang ada atau dari sumber ahli, ya, yang ahli atau yang sudah terbiasa mengetahui tentang populasi itu. Nah, setelah itu kalian menentukan besarnya sampel atau sampel size-nya, ya. Besar kecilnya sampel belum menjamin representatifnya atau tidaknya suatu sampel, ya. Tetapi penentuan besarnya sampel ini dapat menentukan langkah penting dalam pengambilan sampel. Secara statistik penentuan besar sampel ini akan tergantung pada jenis dan besar populasinya. Penentuan besarnya sampel ini akan dibicarakan nanti dalam bagian lain, ya. Jadi nanti
besar kecilnya sampel ini sebenarnya tidak menjamin representatif atau keterwakilan dari populasi yang ada. Kadang dalam kasus tertentu yang jumlah anggota populasinya itu sedikit, kan kita sudah ketahui ya bahwa untuk pengambilan sampel dikatakan besar itu minimal adalah 30 ya. Secara statistik menurut teorema limit ya, bahwa sampel dikatakan besar itu minimal adalah jumlahnya 30. Tapi bukan berarti kalian harus mengambil minimalnya tadi ya. Mengambil minimal tadi 30, jangan. Kita lihat dulu populasinya ya, kita lihat dulu populasinya. Tapi kalau dalam kasus tertentu misalkan kayak penelitian di laboratorium ya, tentunya jumlah sampel yang diambil ini sedikit sekali, bahkan kurang dari 30 ya. Bahkan kurang dari 30. Contohnya kita harus mengambil misalkan sampel darah misalkan ya. Kita ngambil sampel darah, kita ambil berapa sih berapa 0, mili dari darah kita yang kita ambil ya. Itu biasanya penelitian kesehatan seperti itu jumlah anggota populasinya atau kita ngambil populasinya ini memang sangat kecil sekali, ya. Sangat kecil sekali. Menentukan unit sampel yang diperlukan setelah sampel-sampelnya tadi, ya kita menentukan unit sampel ini adalah anggota populasinya ya, anggota populasinya. Sebelum menentukan sampel yang diperlukan, terlebih dulu akan ditentukan unit-unit yang menjadi anggota populasi. Hal ini akan memudahkan dalam menentukan unit mana yang akan diambil sampelnya. Kemudian setelah itu memilih sampel. Apabila karakter populasi sudah ditentukan dengan jelas, maka kita dapat dengan mudah memilih sampel sesuai dengan karakteristik populasi tersebut. Ya, dalam memilih sampel dari populasi ini dengan sendirinya berdasarkan teknik-teknik pengambilan sampel yang nanti akan kita bahas di berikutnya ini. Ya, jadi dalam penelitian hakikatnya kalian harus mendeskripsikan, harus menerangkan, menjelaskan ya isi dari laporan penelitian kalian sejelas-jelasnya ya, sejelas-jelasnya. Populasinya jumlahnya berapa, misalkan itu diketahui ya. Kemudian nanti dari populasi tersebut akan diambil sampel berapa. Kemudian nanti unit-unit sampelnya yang mau diambil ya, itu harus dijelaskan secara jelas ya. Nah, ini berkaitan dengan ukuran sampel atau jumlah sampel. Jumlah anggota sampel ini sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jadi sama, ukuran sampel, jumlah sampel ini sama. Jumlah sampel yang diharapkan ini 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah anggota populasi itu. Jadi kalau kita ngambil keseluruhan 100% ya berarti itu kita ngambil sebanyak 100% ya, mengambil sebanyak 100% dari anggota populasi itu. Bila jumlah populasi 1000 dan hasil penelitian itu akan dilakukan untuk 1000 orang tanpa ada kesalahan ya, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi tersebut yaitu 100 orang. Ini kalau misalkan diambil persis sesuai dengan jumlah anggota populasinya, ini akan mengurangi atau bahkan tingkat kesalahannya ya. Bahkan tingkat kesalahannya ini bisa 100% ya, bisa mendekati benar ya. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan, nah ini perhatikan. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Dan sebaliknya, makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, ya, maka makin besar kesalahan generalisasi ya, untuk pemberlakuan secara umumnya. Ini. Jadi yang perlu diperhatikan nanti bahwa konsepnya pengambilan ukuran sampel atau jumlah sampel ini kalau semakin besar pengambilan sampelnya dari populasi ya, nanti tingkat kesalahannya ini akan semakin kecil ya. Namun nanti perlu diperhatikan juga ya,
Berapa jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian? Nah ini jawabannya sih sebenarnya tergantung pada si peneliti itu sendiri dengan menentukan tingkat kesalahannya. Tingkat kesalahannya ini adalah komitmen, konsekuensi ya, konsekuensi yang nantinya akan menentukan tingkat kesalahan dari hasil penelitian kita. Ya, ini tingkat ketelitian atau kepercayaan yang dikehendaki ini sering tergantung pada sumber dana, waktu dan tenaga yang tersedia. Ya, jadi nanti teman-teman semua bahwa kalau kita memperhatikan konsep tadi atau prinsip tadi, semakin banyak sampel yang diambil itu tingkat kesalahannya semakin kecil ya. Tapi ini ada risikonya juga. Ini terkait dengan sumber dana ya, biayanya, kemudian waktunya dan tenaga yang kalian tersedia ya. Atau mungkin ya, karena dengan rentang waktu tertentu kalian harus bisa menyelesaikan penelitian itu ya. Kalau misalkan tugas akhir rentang waktunya adalah selama 1 semester atau 6 bulan, atau paling efektif kalian ya antara 3-4 bulanan ya, harus 2 bulan itu paling enggak sudah bisa menentukan metodologi penelitiannya ya, teknik sampelnya, populasinya ya, jumlah anggota jumlah sampel yang mau diambil, analisis datanya, atau dalam laporan itu dalam bentuk proposalnya ya, dalam bentuk proposalnya itu sudah harus ready atau harus sudah siap. Kemudian nanti ke depannya dari sisa waktu yang ada kalian mengambil data, kemudian untuk merevisi segala macam ya, itu juga memerlukan waktu lagi. Ini makin besar tingkat kesalahan maka akan semakin kecil jumlah sampel yang akan diperlukan ya, dan sebaliknya makin kecil tingkat kesalahan maka sampel yang harus diambil ini harus besar ya. Ini ada ukuran sampel ya yang bisa kalian jadikan referensi. Ini yang saya ambil yang dikembangkan dari Isaac dan Michael ya, bahwa rumus ini bahwa sampel ini ya, penentuan jumlah sampel ini berdasarkan rumus yang ini ya, berdasarkan rumus yang ini n ya, n ini adalah jumlah populasinya, kemudian ini adalah s ya, jumlah sampelnya yang mau diambil dengan tingkat kesalahan ya atau taraf kesalahan 1%, 5%, 10%. Kalau sampelnya sedikit sih ini perbedaannya nggak terlalu banyak ya, dengan 1%, 5%, 10%. Yang 15 ini juga selisihnya hanya 1, yang 20 ini juga sama. Coba kalau kita bandingkan, yang anggota populasinya misalkan 270, ini yang paling bawah. Jumlah populasinya ini 270 anggota sampelnya. Anggota populasinya ya, 270. Kemudian dengan tingkat kesalahan 1%, 1% ini berarti tingkat kesalahannya kecil ya. Jumlah sampel yang harus diambil ini adalah 192. Sedangkan yang 5% ini semakin besar tingkat kesalahannya, jumlah sampelnya ini semakin kecil ya, 152. Kemudian dengan kesalahan yang semakin besar 10%, ini jumlah sampel yang diambil sebanyak 135. Semakin sedikit ya, semakin sedikit. Nah, gambarannya adalah seperti itu. Nanti semakin besar tingkat kesalahan berarti sampelnya itu kecil ya, yang diambil itu sedikit ya. Tapi kalau semakin banyak sampel yang diambil itu nanti akan mengurangi tingkat kesalahannya ya, akan mengurangi tingkat kesalahannya. Oke, itu yang berkaitan dengan ukuran sampel ya. Kemudian teknik pengambilan sampel atau biasa disebut ini dengan teknik sampling ya, teknik sampling. Teknik sampling ini adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya ya, dengan memperhatikan sifat-sifat penyebaran populasinya agar diperoleh sampel yang representatif atau mewakili. Itu. Nah,
Nanti ya secara umum ya ini teknik pengambilan sampel ada 2 jenis ya, yaitu teknik pengambilan secara acak atau random sampling atau probability sampling. Kemudian yang kedua adalah teknik pengambilan tak acak atau non random sampling atau non probability sampling. Random atau acak di sini artinya apa sih? Mempunyai pengertian apa? Acak atau random di sini ya, masing-masing anggota populasi itu mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Ya. Random atau acak ya. Anggota populasi itu mempunyai peluang atau probabilitas yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Itu artinya acak atau random. Nanti secara umum ada 2 dan masing-masing jenis ini nanti ada teknik-tekniknya ya. Nanti ada teknik-tekniknya untuk pengambilan acak, pengambilan tak acak, nanti ada jenis-jenisnya, ada macam-macam. Untuk yang teknik pengambilan secara random atau acak atau random sampling, ini ada sampling acak sederhana, sampel acak sistematis, sampel acak berstrata, sampel acak berdasarkan area atau cluster random sampling, kemudian sampel wilayah bertingkat atau multi-stage sampling. Ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pengambilan sampel acak sederhana. Sampel acak atau probability sampling ini adalah suatu teknik pengambilan sampel yang menggunakan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel. Nah, yang saya katakan tadi ya, bahwa anggota populasi ini mempunyai peluang yang sama atau probabilitas yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Untuk dapat menerapkan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel, maka diperlukan suatu kerangka, ya, kerangka sampel atau sampling frame. Kerangka sampel ini hakikatnya adalah anggota populasi, ya, daftar anggota populasi. Ya. Nah, kerangka sampel ini adalah suatu daftar yang berisi kumpulan elemen-elemen atau anggota-anggota populasi beserta informasinya. Elemen-elemen atau anggota populasi dapat berupa benda atau makhluk hidup yang bersifat nyata dan dapat diidentifikasi untuk dijadikan objek sampel. Ya. Yang kedua ini adalah sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Teknik ini adalah suatu metode pengambilan sampel di mana hanya unsur pertama saja dari sampel dipilih secara acak. Ya. Sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Ya. Sampel sistematis seringkali menghasilkan kesalahan sampling atau sampling error yang lebih kecil disebabkan anggota sampel menyebar secara merata di seluruh provinsi misalkan ini ya. Ini sampel acak sistematis. Ada pendapat bahwa pengambilan sampel dengan metode tidak acak ini karena yang diambil secara acak unsur pertamanya saja, sedangkan unsur selanjutnya diurutkan berdasarkan interval yang sudah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya. Ya. Ini untuk pengambilan sampel dengan teknik ini, dengan sampel acak sistematis, ini harus memenuhi beberapa syarat. Ini populasinya harus besar. Ya. Populasinya harus besar. Harus tersedia daftar kerangka sampelnya atau sampling frame-nya. Kemudian populasi bersifat homogen. Ya. Populasi bersifat homogen. Ini untuk langkah-langkah pengambilan sampel acak sistematis. Tentukan populasi dan susun sampling frame-nya. Daftar anggota populasinya atau sampling frame-nya. Kemudian tetapkan jumlah sampel yang akan diteliti. Ya. Tetapkan jumlah sampel yang diteliti menggunakan pertimbangan metodologis, misalkan dengan ukuran sampel, tabel ukuran sampel tadi ya. Kemudian tentukan interval kelasnya, kemudian tentukan angka atau nomor awal di antara kelas interval tersebut secara acak. Ya. Itu. Kemudian mulailah mengambil sampel dimulai dari angka atau nomor awal yang terpilih.
dan nomor interval berikutnya hingga memenuhi jumlah sampel yang ditentukan. Kemudian yang berikutnya, ini sampel acak berstrata. Sampel acak berstrata atau stratified random sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang digunakan pada populasi yang memiliki susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Nanti secara visual nanti akan saya tunjukkan jenis-jenis teknik sampling tadi ya. Ini yang berstrata, yaitu metode pengambilan sampel yang digunakan pada populasi yang memiliki susunan bertingkat atau berlapis. Teknik ini digunakan bila populasi memiliki anggota atau unsur yang tidak bersifat homogen dan berstrata secara proporsional sehingga setiap strata harus terwakili dalam sampel. Nah, nanti langkah-langkahnya tentukan dulu populasinya dan daftar anggota populasinya atau sampling frame-nya. Kemudian bagi populasi berdasarkan strata yang dikehendaki, ya. Kemudian tentukan jumlah sampel dalam setiap strata. Kemudian pilih sampel dari setiap strata secara acak. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengambilan sampel acak berdasarkan area, ya, atau cluster random sampling. Ini adalah salah satu metode pengambilan sampel ya yang digunakan di mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok individu atau klaster. Ya. Unit yang terpilih menjadi sampel bukan individu, namun kelompok. Ya, namun kelompok yang telah tertata ya, yang sudah tertata. Klaster sampel ini harus dipilih secara random dari populasi klaster juga. Jadi misalkan untuk yang ini ya berdasarkan area, misalkan kabupaten ya, populasinya adalah kabupaten. Kemudian kabupaten itu terdiri dari kecamatan-kecamatan. Kecamatan-kecamatan ini yang disebut sebagai klasternya. Ya. Misalkan Brebes nih ya. Brebes ini ada Kabupaten Brebes ini ada 17 kecamatan. Ya, ada 17 kecamatan. Kemudian dari 17 kecamatan itu nanti dipilih secara acak ya. Untuk dijadikan sebagai sampel klasternya ya. Sampel klasternya. Ya. Misalkan dari 17 itu kita pilih 5 ya, 5 kecamatan. Nah, dari masing-masing 5 kecamatan itu kita ambil sampelnya. Ya. Gambarannya kira-kira seperti itu untuk sampel acak berdasarkan area. Teknik sampling ini ya masih sampel acak berdasarkan area atau cluster sampling ini digunakan untuk penelitian mengenai suatu hal terhadap bagian-bagian yang berbeda di dalam sebuah instansi. Bila objek yang akan diteliti sangat luas, ya, atau lebih luas lagi, misalkan nasional, ya. Misalkan ada secara nasional, ya, nanti yang jadikan sebagai anggota sampelnya yaitu adalah provinsi, ya misalkan. Provinsi kita ada berapa sih jumlahnya? Ada 34 ya. Katakanlah ada 34 ya. Dari 34 ini nanti kita ambil secara acak ya untuk dijadikan sampel. Katakanlah misalkan dari 34 itu kita ambil 8 provinsi misalkan ya. Ini sampel kelompoknya ya, sampel kelompoknya. Dari masing-masing provinsi atau masing-masing kelompok tadi yang dipilih nanti diambil anggota sampelnya ya, anggota sampelnya. Itu sampel acak berdasarkan area. Kemudian sampel acak berdasarkan sampel wilayah bertingkat. Atau disebut juga multi-stage sampling, ya, atau sampling acak bertingkat. Secara singkat, ini multi-stage sampling ini adalah
penggunaan beberapa metode random sampling secara bersamaan dalam suatu penelitian secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, salah satu kunci yang perlu diketahui adalah adanya beberapa metode sampling berbeda yang digunakan. Nah, ini syarat-syaratnya. Populasinya harus homogen, ya. Jumlah populasinya sangat besar, populasi menempati daerah atau domain yang sangat luas, tidak tersedia kerangka sampelnya, ya, yang bisa memuat unit-unit yang terkecil atau ultimate sampling unit. Ya. Itu syarat-syarat kalau kita menggunakan sampel acak bertingkat, ya, sampel acak bertingkat. Langkah-langkahnya, tentukan populasinya, kemudian tentukan tingkatannya, kemudian menghitung besarnya sampel, kemudian mengambil secara acak sejumlah unsur yang ada pada setiap tingkatan, ya. Kemudian mengambil sampel secara acak atau sesuai besar sampel di tingkat terakhir, ya. Nah, ini teknik pengambilan secara acak. Teknik pengambilan secara acak. Tadi ya, teknik pengambilan secara acak, ini tadi ya, ada sampel acak sederhana, sistematis, berstata, kemudian cluster, ada multi-stage sampling. Nah, berikutnya, yang kedua adalah teknik pengambilan tak acak atau non-random sampling atau non-probability sampling. Apa aja nih yang termasuk non-probability sampling? Yang termasuk pengambilan sampel tak acak ini ada purposive sampling, ada snowball sampling, ada accidental sampling, quota sampling, kemudian ada teknik sampel jenuh, kemudian sampling sistematis. Saya akan jelaskan satu persatu. Purposive sampling ini adalah peneliti bisa memberikan penilaian terhadap siapa saja yang sebaiknya berpartisipasi atau layak dijadikan sebagai responden ya biasanya ya dalam sebuah penelitian. Ini seorang peneliti dapat secara tersirat ya memilih subjek yang dianggap mewakili dari populasi. Ya. Ini umumnya teknik ini digunakan oleh media ketika akan meminta pendapat dari publik mengenai suatu hal. Media tersebut akan memilih siapa subjek yang dianggap dapat mewakili publik. Ya. Kelebihan dari purposive sampling ini, waktu dan juga biayanya lebih efektif. Ya. Sedangkan kelemahannya, ketika seorang peneliti salah memilih subjek, ya, yang representatif ini nanti bisa menjadi blunder ya. Artinya tentunya hasil penelitiannya akan bias ya, akan mengalami tingkat kesalahan yang tinggi ya. Makanya tentukan dulu nih nanti siapa-siapa saja yang layak untuk dijadikan sebagai partisipan atau responden. Ya, itu purposive sampling. Kemudian yang berikutnya adalah snowball sampling. Ya. Ini metode pengambilan sampel yang peneliti terapkan ketika subjek sulit dilacak. Ini misalnya akan sangat menantang untuk mensurvei orang-orang yang tidak memiliki perlindungan atau imigran ilegal. Dalam kasus seperti itu, ini menggunakan teori bola salju, snowball ya. Peneliti dapat melacak beberapa kategori untuk mewawancarai dan mendapatkan hasilnya. Ya. Peneliti juga menerapkan metode pengambilan sampel ini dalam situasi ya, di mana topiknya sangat sensitif dan tidak bisa didiskusikan secara terbuka atau tidak bisa dipublish ya. Hal ini dilakukan secara terus-menerus sampai dengan terpenuhinya jumlah anggota sampel yang diinginkan oleh si peneliti. Jadi kalau untuk teknik sampling ini ya harus dilakukan secara terus-menerus ya sampai jumlah
sampel size-nya itu terpenuhi. Kelebihan dari pengambilan beruntun ini atau snowball sampling ini bisa mendapatkan responden yang kredibel di bidangnya. Sementara kekurangannya ini memakan waktu yang cukup lama dan belum tentu mewakili keseluruhan variasi yang ada. Ya, biasanya karena sangat susahnya untuk mendapatkan partisipan pada teknik ini, maka akan memerlukan waktu dan tentunya tenaga dan biaya juga ya. Itu snowball sampling. Kemudian accidental sampling. Ini teknik pengambilan sampel bergantung pada kemudahan akses ya ke subjek seperti survei pelanggan di mall ya. Pelanggan di mall atau orang yang lewat di jalan yang sibuk ya. Ini biasanya disebut sebagai convenience sampling ya, ada istilah juga accidental sampling ini bisa disebut dengan convenience sampling. Karena kemudahan peneliti dalam melakukan dan berhubungan dengan subjek, peneliti hampir tidak memiliki kewenangan untuk memilih elemen sampel. Nah, ini kadang yang kita atau nanti kalian hadapi di lapangan ya, untuk melakukan penelitian-penelitian sosial, ya misalkan terkaitan dengan persepsi konsumen, kepuasan konsumen, ya, atau berkaitan dengan kualitas suatu produk yang ingin kita lihat dari sisi konsumennya, ya, tadi dari persepsinya bagaimana. Ini biasanya yang akan kalian lakukan di penelitian nanti ya, di penelitian nanti. Metode pengambilan sampel non probabilitas ini digunakan ya ketika ada batasan waktu dan biaya dalam mengumpulkan umpan balik. Dalam situasi di mana terdapat keterbatasan sumber daya ya, seperti pada awal tahap penelitian, ini digunakan dengan convenience sampling atau accidental sampling. Kelebihan dari teknik sampling ini karena pengambilan sesaat sehingga memudahkan pemilihan anggota sampel. Kekurangannya belum tentu responden memiliki karakteristik yang dicari oleh peneliti. Ini misalkan kalian ingin mencari partisipan atau responden di mall ya yang berkaitan dengan misalkan kepuasan pelayanan yang ada di mall tersebut ya misalkan. Kalau misalkan si responden itu sering datang ke mall tersebut tentunya bisa memahami ya, bisa paham yang berkaitan dengan kondisi mall tersebut ya. Tapi kalau misalkan pengunjung yang baru pertama kali di situ pasti akan memberikan jawaban yang ada keraguan dalam penyampaian jawaban tadi ya. Sehingga ini si responden yang seperti ini yang sebenarnya sih tidak layak untuk dijadikan sebagai sampel. Nanti kebanyakan atau nanti kalian jumpai dengan menggunakan teknik accidental sampling ini. Ya. Kemudian yang berikutnya ada quota sampling. Ya. Apabila ingin menggunakan metode quota sampling, maka seorang peneliti harus menetapkan standar sebelumnya, sehingga ia bisa memilih sampel yang akan digunakan untuk merepresentasikan populasinya. Proporsi dari karakteristik yang ada dalam sampel harus sama dengan populasi yang ada. Kelebihan dari pengambilan menurut jumlah ini atau kuota sampling ini praktis karena jumlah sudah ditentukan lebih awal. Sementara kekurangannya ini adalah bias, ya, belum tentu mewakili seluruh anggota populasi. Itu kuota sampling. Kemudian teknik yang berikutnya sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Ya, tadi contohnya, ya, misalkan dalam penelitian kasus tertentu yang anggota populasinya sangat sedikit, ya, kurang dari 30, ya mau tidak mau itu harus diambil semua untuk jadikan sebagai sampel. Tapi beda kalau misalkan dengan sensus, ya. Kalau sensus populasinya kan sangat besar, ya. Kemudian anggota populasinya diteliti atau diamati semuanya, ya. Sehingga ini tingkat kesalahannya dengan sensus ini akan sangat kecil sekali. Kelebihan dari teknik sampling,
jenuh ini, ya, mudah, praktis, murah, dan tidak memerlukan waktu untuk pengumpulan datanya. Sementara kelemahannya tidak cocok untuk populasi dengan anggotanya yang sangat besar, sehingga hanya cocok untuk populasi yang kecil saja. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini tentang sampling sistematis, ya, tentang sampling sistematis. Ini sebenarnya ada pro kontra. Sampling sistematis ini sebenarnya sama seperti yang tadi di sampel acak ya, atau random sampling tadi ya, sampling sistematis ini. Tapi ini teknik ini merupakan teknik sampling yang menggunakan nomor urut dari populasi ya, baik yang berdasarkan nomor yang ditetapkan sendiri oleh peneliti maupun nomor identitas tertentu ya. Ruang dengan urutannya seragam atau pertimbangan sistematis lainnya. Ini contohnya misalkan dengan mengambil sampel dari populasi karyawan ya yang jumlahnya 125. Karyawan ini diurutkan ya dari 1 sampai 25. 125 maksudnya. Berdasarkan absensi ya. Berdasarkan absensi. Peneliti bisa menentukan sampel yang diambil berdasarkan nomor umur genap misalkan atau umur ganjil misalkan. Atau setiap kelipatan-kelipatan yang sudah ditentukan sebelumnya. Sehingga akan ditemukan sampel size-nya atau jumlah sampelnya sampai ketemu ya, jumlahnya sampai ketemu. Oke, itu yang berkaitan dengan teknik sampling ya. Atau teknik pengambilan sampel. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi untuk tugas akhir kan katanya nanti bikin jurnal ya, Pak? Iya. Pak. Itu untuk proses pengambilan datanya boleh primer dan sekunder apa gimana, Pak? Boleh. Terima kasih. Apalagi nanti ini akuntansi ya. Misalnya ini akuntansi, nanti boleh kalian gunakan data sekunder. Ini lebih mudah tentunya ya. Kalau yang akuntansi kalian bisa menggunakan data-data sekunder yang ada ya. Karena ini harus sesuai dengan bidang produknya, akuntansi. Akuntansi ini nanti biasanya ngambil datanya bisa di bursa efek ya, atau di otoritas jasa keuangan ya, atau di bank-bank tertentu yang tersedia secara publik ya, yang tersedia secara kita bisa akses ya, secara mudah. Silakan, nggak masalah. Kalian bisa menggunakan data sekunder, gitu ya. Baik, terima kasih, Pak. Pertanyaan lainnya silakan. Hari ini ada perkuliahan lagi enggak? Tidak ada, Pak, hanya satu. Hanya satu ya. Oke, mungkin sampai di sini ya. Karena yang prodi manajemen kemarin sampai dengan teknik sampling ini, nanti biar sama-sama ya. Minggu depan kita mulai hari Selasa ya, jam 8. Kok jam 8? Jam 10.30 ya? 9.30. Iya. Silakan mic-nya dinyalakan mic-nya. Sampai 10 nanti kita bareng ya, prodi akuntansi dengan prodi manajemen nanti bareng, bisa ya? Anggi? Bisa ya? Nanti bisa ya? Jadi digabung gitu ya, Pak? Iya, digabung. Nanti digabung biar lebih efisien ya. Nanti kapasitasnya ini bisa kok. Kenapa? Hari Selasa, Pak, jam segitu masih ada MK, Pak. Jam 9.30. Masih ada MK-nya Bu Hilda. Sampai jam berapa selesainya? Selesai jam 10.30, Pak. Oh, baru selesai ya?
Iya Pak, sampai jam setengah 11 Pak. Setengah 11. Oke, masih bisa ya. Berarti nanti bareng dengan yang manajemen ya, bareng manajemen jam 1 ada MK, tapi masih oke lah, masih bisa ya. Masih bisa dibarengkan dengan manajemen. Nanti kita mulai bareng-bareng untuk pertemuan minggu depan ya, untuk membahas hipotesis statistik. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Sebelum saya tutup. Berarti untuk MK Bapak mulainya jam setengah 11 Pak, bareng sama Iya. manajemen. Iya. Nanti mulainya jam 10.30 ya. Nanti kita mulainya 10.30. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini ya. Iya Pak. Oke, terima kasih sudah mengikuti mata kuliah saya. Mohon maaf nanti apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.